Lalu di tempat Mikey dan yang lain, terlihat mereka mulai mengerti maksud Mikey. Tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah, mereka pasti akan selalu terhubung. Mikey melakukan ini agar mereka mengejar mimpi mereka masing-masing. Dan pasti Mikey saat ini juga tengah memikirkan mereka. Setelah itu, mereka pun beranjak untuk pulang. Takemichi yang melihat mereka semua akan pulang, terlihat begitu kesal. Bisa-bisanya mereka melupakan miliknya. Namun di saat Takemichi membuka kotak miliknya, dirinya menemukan sebuah kaset di bawah suratnya. Dia yang merasa tidak pernah menaruh sebuah kaset, tentu penasaran dengan apa isi kaset itu. Keesokan harinya, Takemichi pergi ke toko elektronik untuk memutar kaset itu. Dia kemudian terkejut di saat memutar kaset itu, yang ternyata itu adalah rekaman aktivitas Mikey bersama keluarganya. Dia yang terus menonton video keseharian Mikey bersama keluarganya, tentu menjadi sangat terkejut. Kenapa kaset itu bisa berada di kotaknya? Namun tiba-tiba terlihat rekaman Mikey 12 tahun yang lalu. Mikey yang memang sengaja menaruh kaset itu untuk Takemichi kemudian mengatakan, untuk Takemichi 12 tahun yang akan datang, sudah banyak yang aku katakan di suratku. Tapi ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Terkadang aku merasa tidak bisa mengendalikan diriku. Seolah-olah aku mempunyai diriku yang lain. Lalu dengan tatapan yang begitu sangat serius, Mikey mengatakan, jika dirinya mempunyai Dark Impulse. Dark Impulse adalah sebuah penyakit di dalam diri seseorang. Biasanya orang yang mempunyai penyakit ini mempunyai hasrat yang tinggi untuk menghabisi seseorang dengan brutal. Dan biasanya orang itu tidak sadar jika dirinya melakukan tindakan seperti itu. Kurang lebih orang itu seperti mempunyai kepribadian ganda. Satu kepribadian baik dan ramah, dan satu lagi kepribadian yang kejam serta ingin menghabisi seseorang. Dan Mikey adalah orang yang mempunyai kepribadian ini. Mikey bisa menjadi orang yang sangat baik, tapi jika perasaannya sedang hancur, Mikey akan menjadi sosok yang sangat brutal, dan bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi seseorang. Dan itu terjadi ketika dirinya menghabisi Kazutora. Sebelum Takemichi merubah masa lalu, lanjut ke cerita. Karena Mikey menyadari dirinya punya penyakit ini, jadi dirinya sangat takut akan menjadi seperti apa di masa depan. Pasti teman-temannya tidak akan nyaman berada di dekatnya. Bisa saja dirinya menyakiti teman-temannya sendiri. Karena itu, dirinya sengaja menjauh dari mereka semua. Lalu sambil kembali terlihat serius, Mikey meminta Takemichi berjanji untuk menjauhi dirinya, dan meminta Takemichi untuk tidak kembali ke masa lalu menyelamatkan dirinya. Karena apa yang dilakukannya di masa depan nanti, itu merupakan keinginannya sendiri. Lalu sambil tersenyum sangat tulus, Mikey meminta Takemichi untuk hidup bahagia. Dan setelah melihat isi kaset dari Mikey, Takemichi kemudian kembali dengan perasaan sangat bingung. Apakah yang dilakukannya itu salah? Apakah memang dirinya tidak usah ikut campur dan membiarkan Mikey menjalani kehidupan sesuai keinginannya? Takemichi yang terus berjalan dengan perasaan sangat bimbang, tiba-tiba bertemu Kazutora yang sudah menunggunya di depan apartemennya. Kazutora yang ingin menemui Takemichi langsung menghampirinya dan mengatakan jika dirinya mempunyai petunjuk mengenai geng Bonten. Namun Takemichi yang berubah pikiran untuk mencari Mikey langsung menanggapinya jika sekarang dirinya tidak perlu informasi mengenai geng Bonten. Kazutora yang mendengar Takemichi berkata seperti itu tentu menjadi keheranan. Kenapa Takemichi mengatakan hal itu? Takemichi yang sambil meninggal Kazutora langsung menjawab mengatakan, jika sekarang dirinya tidak akan ikut campur lagi, karena sekarang dirinya menyadari, jika jalan yang saat ini Mikey pilih adalah keinginannya sendiri. Beberapa hari kemudian Takemichi dan Hinata bersama teman-temannya pergi ke tempat Mitsuya. Mereka yang membantu menyiapkan baju pernikahan Takemichi kemudian menunjukkan gaun yang akan dipakai oleh Hinata. Takemichi yang melihat gaun Hinata seketika terpukau dengan Hinata yang semakin terlihat sangat cantik. Teman-temannya yang juga terpukau melihat kecantikan Hinata langsung memujinya dan mengatakan Takemichi sangat beruntung memiliki wanita secantik Hinata. Takemichi yang juga merasa dirinya sangat beruntung, tiba-tiba mulai menangis. Hinata yang melihat Takemichi menangis tentu kebingungan. Kenapa Takemichi menangis? Takemichi yang sambil mengusap air matanya kemudian mengungkapkan, dirinya teringat dengan Mikey. Seharusnya Mikey ada di sini untuk melihat kebahagiaan mereka. Lalu tepat di saat Takemichi mengatakan hal itu, dirinya tiba-tiba teringat permintaan Mikey di masa lalu. Jika suatu saat dirinya goyah dan mengambil jalan yang salah, dirinya meminta Takemichi untuk menegurnya. Sama seperti yang dilakukan Shinichiro. Takemichi yang mengingat hal itu langsung menyadari dirinya harus pergi untuk menyadarkan Mikey. Lalu setelah malam hari, Takemichi mulai mencari informasi mengenai geng Bonten. Namun dia yang dengan terang-terangan menanyakan geng Bonten ke segala tempat, langsung dihajar habis-habisan.
Mereka yang begitu sangat takut terlibat dengan Bonten, langsung mengancam Takemichi untuk tidak menyebut nama itu. Karena mereka tidak ingin bermasalah dengan Bonten. Tapi biarpun Takemichi selalu diusir setelah menyebut nama Bonten, dirinya masih tidak mau menyerah dan kembali berniat mencari tempat lain. Kazutora yang melihat Takemichi mencari informasi dengan gegabah, langsung menyuruh Takemichi untuk lebih tenang. Namun Takemichi yang sudah mencari petunjuk ke segala tempat, langsung menegaskan, bagaimana mungkin dirinya bisa tenang? Dirinya sudah pergi ke semua markas Bonten yang Kazutora katakan, tapi dirinya tetap tidak menemukan satupun petunjuk tentang Maiki. Kazutora yang sangat terkejut mendengar itu, langsung mengatakan, jika apa yang dilakukan Takemichi sangatlah berbahaya. Takemichi bisa dalam masalah besar jika terus mencari seperti ini. Dan dirinya tidak ingin membantu Takemichi membahayakan dirinya seperti ini. Terlebih, 3 hari lagi Takemichi akan menikah. Dirinya tidak ingin terjadi apa-apa kepada Takemichi. Dan jika terjadi sesuatu kepada Takemichi, pasti dirinya yang akan disalahkan oleh yang lain. Takemichi yang mendengar itu, terlihat hanya diam saja. Namun yang mereka tidak tahu, terlihat seseorang yang tengah menguping pembicaraan mereka. Lalu karena Takemichi keras kepala, Takemichi tetap mengunjungi tempat yang diduga markas Bonten yang lain. Dia yang sebenarnya tidak yakin Maiki ada di sini, mulai pasrah dan mengatakan, mungkin memang dirinya tidak akan pernah bisa bertemu Maiki lagi. Namun tepat di saat Takemichi berpikir seperti itu, tiba-tiba terlihat seseorang menodongkan sebuah pistol ke kepalanya, dan kemudian mengancam dirinya akan menembak Takemichi jika bergerak. Takemichi yang baru menyadari ada orang di belakangnya, seketika menjadi sangat terkejut. Dan ternyata orang itu adalah Sanju Haruchio. Sanju yang tersenyum kemudian mengatakan, ya ampun, kau bau sekali. Kau sudah bau bahkan sejak dulu. Kau kelihatan sangat kurus dasar payah. Takemichi yang mendengar orang itu mengatakan dulu, langsung menanyakan, siapa kau? Namun Sanju yang ditanyai itu, langsung menyuruh Takemichi untuk diam. Dan tepat di saat Takemichi sudah diam, terlihat seseorang berjalan menghampiri mereka. Dan duduk di belakang Takemichi. Sanju yang terus menodongkan pistolnya, kembali mengatakan, dengar bos akan bicara. Dan ternyata orang itu tidak lain adalah Maiki. Maiki yang duduk di belakang Takemichi kemudian mengatakan, ini masa depan terbaik bukan? Jadi apa yang ingin kau tanyakan? Takemichi yang mendengar itu adalah suara Maiki. Langsung membuatnya sangat terharu. Akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Maiki. Sedangkan di tempat lain, Hinata mencari Takemichi di apartemennya. Hinata yang melihat apartemen Takemichi yang sangat kotor, kemudian berniat membersihkannya. Namun di saat Hinata akan mulai bersih-bersih, tiba-tiba kalung pemberian Takemichi terputus, menandakan ada sesuatu yang buruk akan menimpa Takemichi. Sementara Takemichi yang ditanyai oleh Maiki, kemudian menunjukkan undangan pernikahannya, dan mengatakan, dirinya hanya ingin memberikan undangan ini. Maiki yang mendengar itu, langsung menanyakan, apakah hanya itu tujuan Takemichi mencarinya? Takemichi yang memang mempunyai tujuan lain, kemudian menyuruh Maiki untuk kembali, dan mengatakan mereka semua sudah hidup bahagia, sesuai janji Maiki 12 tahun yang lalu. Semua orang termasuk Hinata sudah bahagia, semuanya kecuali Maiki. Sanju yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, tentu menjadi sangat kesal, dan menyuruh Takemichi untuk diam, atau dirinya akan menembak Takemichi. Namun Maiki yang ingin berdua saja dengan Takemichi, kemudian menyuruh Sanju untuk meninggalkan mereka. Sanju yang mendengar perintah dari Maiki, langsung menurut dan mengatakan, jika dirinya akan menunggu di bawah. Takemichi yang kini berdua saja dengan Maiki, kemudian menanyakan, Maiki, apa maksudmu dengan Dark Impulse? Kupikir alasan kau berubah karena Kisaki, atau kematian kakakmu. Tapi tampaknya bukan itu alasannya. Sebenarnya apa yang membuatmu berubah seperti ini? Tapi Maiki yang ditanyai itu terlihat hanya diam saja. Takemichi yang melihat Maiki diam saja, kemudian menceritakan, jika sekarang dirinya tidak bisa lagi kembali ke masa lalu, karena tujuannya untuk menyelamatkan Hinata sudah tercapai. Dan itu semua karena Maiki juga. Dan karena Maiki selama ini selalu melindungi mereka, maka sekarang adalah gilirannya untuk menyelamatkan Maiki. Namun di saat Takemichi berniat berbalik untuk melihat Maiki, tiba-tiba Maiki langsung menembak Takemichi. Takemichi yang melihat dirinya ditembak oleh Maiki seketika menjadi sangat terkejut. Lalu di saat Takemichi masih tercengang, Maiki kembali menembak Takemichi. Takemichi yang ditembak untuk kedua kalinya, seketika langsung terkapar tidak berdaya. Namun Maiki yang melihat Takemichi masih bergerak, langsung berdiri menghampiri Takemichi. Dan dengan sadisnya kembali menembak Takemichi tanpa ampun. Lalu adegan kembali lagi kepada Hinata yang terus menunggu kedatangan Takemichi di rumahnya. Namun pada kenyataannya, Takemichi tidak mungkin bisa pulang.
karena Takemichi benar-benar sudah terkapar dengan 3 tembakan di punggungnya. Terlihat di sini Maiki yang sama sekali tidak peduli. Bahkan jika dirinya membunuh Takemichi. Namun terlihat Takemichi yang masih bisa bergerak dan mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba, Takemichi terhenti. Dan terlihat Takemichi yang sepertinya benar-benar sudah mati. Maiki yang melihat Takemichi, kemudian mengatakan, "Aku tidak ingin bertemu, karena hanya akan berakhir seperti ini." Lalu sambil berbalik meninggalkan Takemichi, Maiki kembali mengatakan, "Perjalanan panjangmu berakhir di sini." Namun tiba-tiba, Takemichi mencoba untuk berbicara, yang menandakan ternyata dirinya belum mati. Terlihat Maiki yang langsung sangat terkejut, menyadari Takemichi yang ternyata belum mati. Namun terlihat di sini Takemichi yang benar-benar sudah sekarat, dan masih memaksakan dirinya dan mengatakan, "Aku akan menyelamatkanmu bagaimanapun caranya. Untukmu, akan kulakukan sebanyak yang kubisa." Namun Maiki yang mendengar itu, tetap melangkah untuk meninggalkan Takemichi, sambil mengatakan, "Akan kuakhiri semuanya di sini." Dan ternyata Maiki berjalan ke atas luar gedung, dan tepat berdiri di pinggir atas gedung, seolah dirinya akan melakukan sesuatu yang gila. Orang-orang yang melihat Maiki berdiri di pinggir, kemudian langsung berteriak, dan mengatakan bahwa Maiki akan menghabisi dirinya. Terlihat semua orang yang langsung panik, dan Sanzu yang menyadari ada sesuatu yang terjadi, langsung melihat ke arah gedung, dan seketika membuat dirinya langsung terkejut melihat Maiki yang berdiri di atas sana. Namun terlihat di sini Maiki yang mengabaikan orang-orang itu, dan kemudian membayangkan wajah Shinichiro, Emma, Baji, Draken, dan semua anggota Tomen yang tersenyum kepadanya. Ternyata di sini membayangkan dirinya ketika 12 tahun lalu, saat dirinya masih menjadi ketua Tomen, dan memimpin mereka semua, yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Dan di sini kita mengetahui, ternyata Maiki belum sepenuhnya berubah, dan masih mengingat teman-temannya yang selalu bersamanya. Lalu Maiki pun langsung tersenyum sangat tulus, sama seperti dirinya ketika 12 tahun lalu. Namun Sanzu langsung berteriak, menyuruh Maiki untuk berhenti, seolah dirinya sudah tahu jika Maiki akan melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Dan ternyata memang benar. Maiki tiba-tiba langsung melompat. Semua orang langsung berteriak melihat Maiki. Namun tidak disangka, terlihat sebuah tangan yang langsung meraih tangan Maiki. Dan ternyata itu adalah tangan Takemichi. Ternyata di sini Takemichi memang belum mati, dan sudah bersiap meraih tangan Maiki dari jendela. Terlihat Takemichi yang sambil menahan tangan Maiki, dan kemudian berteriak mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Terlihat Maiki yang langsung sangat terkejut melihat Takemichi yang ternyata masih mau membantunya. Dan tekad Takemichi ternyata memang sangat besar. Karena tidak peduli seberapa banyak Maiki menembak dirinya, Takemichi tetap tidak akan mau menyerah. Terlihat semua orang yang masih terlihat panik. Namun ada juga orang-orang yang hanya mengambil video dan foto, tanpa membantu sedikit pun. Lalu Takemichi kembali berteriak. Namun Maiki kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan Takemichi sangat bodoh. Karena sebelumnya dirinya berniat untuk menghabisi Takemichi. Namun kenapa sekarang Takemichi masih mau membantunya? Takemichi kembali menyuruh Maiki untuk memegang tangannya. Karena waktu untuk dirinya tidak banyak. Namun Maiki kembali bersikeras dan meminta Takemichi untuk melepaskan tangannya. Karena dirinya ingin mengakhiri semuanya di sini. Namun Takemichi yang benar-benar sudah tidak berdaya, kembali mengatakan, "Ayolah Maiki, kau akan menyesal melakukan itu. Maiki, cepat, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bagaimanapun caranya, aku akan kembali ke masa lalu berkali-kali, sebanyak yang aku bisa." Namun Maiki kemudian langsung mengatakan, apa yang sedang Takemichi bicarakan? Karena bukankah Takemichi sekarang tidak bisa kembali lagi ke masa lalu? Dan alasan mengapa dirinya tidak ingin bertemu dengan Takemichi, karena dirinya tidak ingin terjadi sesuatu. Karena seperti yang Takemichi sudah lihat, dirinya baru saja menembaki Takemichi. Jadi dirinya memohon kepada Takemichi untuk melepaskan dirinya, karena dirinya tidak ingin merasakan penderitaan yang lebih banyak lagi. Karena itu sebaiknya Takemichi melepaskan tangannya, dan membiarkan dirinya mati dalam kedamaian. Namun Takemichi yang mendengar itu langsung berteriak, menyuruh Maiki untuk diam. Maiki yang mendengar Takemichi membentak dirinya, langsung sangat terkejut. Dan kemudian Takemichi kembali mengatakan, "Kenapa kau selalu seperti ini? Selalu saja, kau selalu saja menaruh semua beban pada dirimu sendiri. Manjiro, katakan sekali saja. Katakan tolong bantu aku dasar payah. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu Manjiro." Terlihat Maiki yang langsung tercengang mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Maiki pun tidak bisa menahan air matanya. Dan kemudian menangis mengatakan, "Tolong bantu aku Takemichi." Dan tiba-tiba Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Namun anehnya,
Takemichi tidak kembali ke masa 12 tahun lalu, namun di masa 10 tahun yang lalu. Tepat di tahun ke-2008. Dan di sini Takemichi dibangunkan oleh seorang wanita, yang kemungkinan wanita itu adalah ibu Takemichi. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa sekarang Takemichi sudah SMA. Terlihat di sini Takemichi yang masih sangat terkejut dan tidak menyangka karena dirinya bisa kembali lagi ke masa lalu. Lalu diceritakan masa lalu dari Sanzu dan Muto. Maiki yang saat itu menang berduel melawan Muto, kemudian menawarkannya untuk menjadi kapten divisi kelima. Muto yang melihat karisma dari Maiki, kemudian langsung bersumpah untuk setia kepada Maiki. Maiki menghampiri Muto sambil menenteng seorang anak laki-laki. Maiki yang sambil menunjukkan anak itu kepada Muto, kemudian menceritakan jika anak ini bernama Sanzu Haruchio. Dia merupakan anggota Toumen yang sangat liar dan paling susah diatur. Bahkan saking liarnya bocah ini, divisi lain selalu angkat tangan untuk menangani seorang Sanzu. Karena itu dirinya berharap Muto bisa menjinakkan anak ini. Muto yang ditugaskan oleh Maiki langsung menurut. Namun belum lama Sanzu menjadi anggota divisi kelima. Dia selalu membuat banyak masalah. Dia bahkan sangat nekat melawan satu anggota geng sendirian. Muto yang sangat geram karena Sanzu selalu menempatkan dirinya dalam masalah, kemudian mulai menginterogasinya. Namun di saat dia melihat tatapan mata Sanzu, Muto menyadari jika Sanzu adalah anak yang tidak mempunyai sebuah tujuan. Dia merasa dirinya mempunyai kesamaan dengan Sanzu, dan mereka pun semakin menjadi lebih dekat. Lalu sebagai divisi kelima, Maiki kemudian menugaskannya untuk menyelidiki anggota Toumen yang diduga pengkhianat, dan melaporkannya kepadanya. Lalu pada suatu hari, di saat Muto dan Sanzu sedang bermain sogi, Muto kemudian menceritakan jika dirinya curiga kepada Baji, karena Baji beberapa hari ini tidak pernah mendengarkan perintah dari Maiki, dan Baji terlihat sangat jelas tengah melakukan sesuatu dari belakang. Namun dirinya tidak mengerti kenapa Maiki tidak menyadari hal ini. Sanzu yang mendengar itu langsung mengatakan jika Baji dan Maiki adalah teman masa kecil. Mungkin karena itulah Maiki tidak tegas kepada Baji. Muto yang baru mengetahui hal itu langsung menyadari dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Baji. Lalu di saat dia melihat permainan Sogi Sanzu, Muto kemudian menanyakan kenapa Sanzu selalu bermain dengan membuka penjagaan. Sanzu pun mengatakan jika melindungi raja adalah prioritas baginya. Muto yang mendengar prinsip Sanzu kembali menanyakan apakah karena itu alasan Sanzu menghadapi geng Yotsuya sendirian. Sanzu pun menjelaskan jika mereka duluan yang menyebut Toumen adalah geng yang lemah. Karena itu dirinya membuat keributan dengan mereka. Muto yang menyadari Sanzu adalah sosok yang setia kepada pemimpinnya, kemudian memberikan sebuah saran. Jika prioritas melindungi raja memang benar, tapi Sanzu juga harus melindungi dirinya sendiri. Singkatnya, Sanzu tidak harus membahayakan dirinya sendiri melawan satu anggota geng. Sanzu yang menyadari Muto mengkhawatirkannya, kemudian meminta maaf. Muto yang mendengar itu, kemudian memberikan Sanzu sebuah masker, dan menyuruh memakainya agar luka di bibirnya tidak terlihat. Sanzu yang diberikan sebuah masker, langsung memakainya dengan wajah sangat senang. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka menjadi dua partner yang sangat kompak. Dan karena Muto menyadari Sanzu memiliki kekuatan dan keberanian yang jauh lebih besar daripada anggotanya yang lain, Muto mempercayakannya menjadi wakil kapten. Sanzu yang kini terlihat lebih bahagia, kemudian menceritakan jika dirinya adalah anak tunggal, jati dirinya selalu ingin mempunyai saudara seperti Muto. Muto yang mendengar itu langsung tersenyum dan mengatakan jika Sanzu bisa menganggapnya sebagai saudara kandungnya jika mau. Sanzu yang mendengar tanggapan Muto tentu menjadi lebih senang. Dan saking setianya Sanzu kepada Muto, Sanzu terus mengikuti Muto kemanapun. Bahkan di saat Muto memilih untuk berkhianat kepada Choumen, Sanzu langsung tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya akan selalu mengikuti kaptennya kemanapun. Bahkan jika harus berkhianat kepada Toumen. Muto yang mendengar perkataan Sanzu langsung terlihat cukup senang, karena dirinya juga sudah menganggap Sanzu sebagai adiknya. Lalu di saat Muto masuk penjara setelah pertempuran Toumen melawan Tenjiku, Sanzu tetap setia menunggu Muto, dan setelah Muto dibebaskan dari penjara, Sanzu sudah menunggunya di depan penjara. Sanzu yang menyambut kebebasan kaptennya dengan hangat, kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Muto yang baru pertama kali ke tempat itu, langsung menanyakan, kenapa Sanzu membawanya ke sini? Sanzu yang sambil membuka tas yang dibawanya kemudian menceritakan jika ini adalah tempat insiden Kanto yang terkenal itu terjadi, dan dirinya sudah menunggu hari ini. Hari di mana Muto dibebaskan. Lalu tiba-tiba Sanzu langsung menebas Muto dan mengatakan
Dasar pengkhianat. Muto yang ditebas oleh Sanzu tentu sangat kesakitan dan menanyakan kenapa Sanzu melakukan hal ini kepadanya. Sanju yang sambil menatap Muto merintih kesakitan. Kemudian menegaskan, "Aku sudah membodohimu selama ini. Apa kau ingat percakapan kita di saat bermain sogi? Aku mengatakannya kan, melindungi raja adalah prioritasku." Lalu sambil membuka masker pemberian dari Muto, Sanju tersenyum dan mengatakan, "Kau mengkhianati Maiki." Sanju pun kembali menebas tubuh Muto berkali-kali dengan kejam. Muto yang terus ditebas oleh partner kesayangannya terlihat tidak berdaya sambil menangis, seolah dirinya benar-benar tidak menyangka jika nyawanya berakhir di tangan partner kesayangannya. Dan di sini pun terungkap, ternyata selama ini Sanju tidak sesetia itu kepada Muto. Dirinya malah sangat setia kepada Maiki. Dan alasan Sanju selama ini selalu mengikuti Muto tidak lain untuk menunggu sebuah kesempatan agar dirinya melakukan hal ini. Dirinya selama ini selalu menunggu momen di mana Muto lengah. Setelah diperlihatkan kematian Muto, adegan kembali ke masa sekarang. Sanju yang tengah berjalan-jalan di tengah kota, kemudian melihat berita tentang penemuan sebuah kerangka manusia di Teluk Tokyo. Sanju yang melihat berita itu langsung menyadari jika itu adalah kerangka Muto yang dia habisi 1 tahun yang lalu. Sedangkan di tempat lain, terlihat Takemichi yang berangkat ke sekolah dengan wajah yang masih kebingungan. Kenapa dirinya bisa kembali ke masa 10 tahun yang lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang kini sudah SMA, kembali melihat teman-temannya yang juga bersekolah di tempat yang sama dengannya. Takemichi yang masih menatap teman-temannya, tiba-tiba dirangkul seseorang dari belakang. Takemichi yang melihat orang yang merangkulnya, kembali kebingungan. Siapa orang ini? Namun di saat Yamagishi memanggil nama orang itu, seketika dirinya langsung sangat terkejut, yang ternyata orang ini adalah Hakai. Takemichi yang melihat penampilan Hakai yang kini sudah berbeda, terlihat masih tidak menyangka, ternyata sekarang mereka benar-benar tumbuh dewasa. Dia yang juga penasaran dengan Chifuyu, kemudian langsung pergi mencari Chifuyu. Chifuyu yang terkejut dengan teriakan Takemichi, langsung menyuruhnya untuk tidak berisik. Sedangkan Takemichi yang kembali bertemu dengan Chifuyu di masa lalu, seketika langsung menangis dan mengatakan, "Chifuyu, aku bersalaman dengan Maiki di masa depan." Chifuyu yang mendengar itu, seketika menyadari jika Takemichi yang berada di hadapannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan. Dia yang sangat terkejut mengetahui hal itu, langsung menanyakan, kenapa Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Namun Takemichi mengatakan, dirinya juga tidak tahu. Dirinya tiba-tiba saja bisa kembali di saat memegang tangan Maiki. Sedangkan di tempat lain, terlihat sekelompok geng yang tengah dihabisi oleh geng lain. Dan ternyata orang yang membantai sekelompok geng itu adalah Kokonai, Sanzu dan juga Maiki. Ternyata setelah Maiki membubarkan geng Chomen 2 tahun yang lalu, dia kemudian membangun geng lain bersama dengan Sanzu dan Kokonai, dan menamai gengnya ini menjadi Kanto Manji. Di sini Kokono yang terus menginjak wajah geng itu dan mengatakan, jika tidak boleh ada geng lain selain Kanto Manji di kota Tokyo. Sedangkan Sanju yang juga sudah menghabisi anggota yang lain, terlihat sedang menatap ke tempat Maiki dan mengatakan, pemandangan yang luar biasa. Lihatlah bos kita yang tidak terkalahkan. Dan ternyata terlihat Maiki yang sudah menghabisi ratusan anggota geng sendirian. Maiki yang tengah berdiri menatap orang-orang yang sudah dia habisi, tiba-tiba mendapatkan firasat jika Takemichi sudah kembali ke masa lalu. Lalu di sini, diperlihatkan para generasi S62 yang juga sudah bebas dari penjara. Dan mereka juga kembali membangun geng lain, yang nantinya akan berhadapan dengan geng Maiki. Dan yang lebih serunya lagi, di sini juga ada beberapa geng baru yang kekuatannya jauh di atas rata-rata. Dan nantinya mereka juga akan berhadapan dengan Maiki.